kalau dilihat dari fisik rumah, itu paling miskin. Rumah saya gubuk, lalu bawahnya lantainya tanah, gitu. Karena memang apa ya, tidak mampu lah untuk sekolah. Tapi saya berusaha, karena yang merubah kita itu diri kita sendiri. Jadi saya tuh nggak malu mau dibully, mau diremehkan, nggak masalah. Karena karakter yang junior ini beda dengan karakter zamannya kita dulu. Oleh sebab itu kita harus ikut bagian dari karakter yang muda nih. Bagaimana kita masuk ke karakter itu, tapi tidak meninggalkan etika karakter lama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar dengan para jawara. Kali ini beneran salah satu jawara di Kanwil, Banten, Bapak Tejo Harwanto. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sebelumnya udah pernah di Kalimantan Selatan ya Pak ya, pernah juga jadi Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tugasnya udah lumayan banyak. Tapi sebelum kita masuk ke tugas-tugas yang sekarang, saya pengen tahu dulu nih Pak. Bapak tuh dulu lahir di mana sih Pak? Saya lahir di Jakarta tahun 1966. 1966 di Jakarta Pak. Kalau boleh tahu Jakarta di mana Pak? Jakarta Pusat. Jadi saya lahir di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, Kemayoran. Nggak jauh Pak dari saya Pak. Nggak jauh. Kebetulan saya saya lahir dan besar di daerah Mangga Besar Pak. Wah, kita tahu ya. Kita sama-sama tahu daerah situ seperti apa. Bukan untuk stigma, tapi masyarakat luas taunya tuh ya. Tapi kita lihat hasilnya ada orang yang ada di daerah situ, tapi sosok Bapak nih Pak, saya ngeliatin nih Pak ya, karena saya waktu pas tahu Bapak pindah ke sini, pas lagi Bapak tahu orang Kemayoran, Bapak orang Kemayoran, ini saya nggak jauh beda loh, tinggalnya loh, dari sama-sama dari daerah Mangga Besar, daerah Kemayoran itu dekat dan punya sejarah stigma yang sama gitu loh Pak di masyarakat, beberapa masyarakat, sisi gelap ke beberapa. Nah, kok bisa sih Pak? Maksudnya bisa sampai surprise gini. Dulu kecil tuh gimana sih Pak? Mau tahu Pak? Jadi gini, dulu saya lahir dan besar sampai dengan SMA di Kemayoran. Jadi di lingkungan Kemayoran itu termasuk irisan kebudayaan antara ya orang-orang yang dulu lebih maju baik pendidikan dan sebagainya dengan orang-orang memang yang dianggap ya tanda petik termarginalkan seperti itu. Dan saya 10 bersaudara. 10 Pak? Bapak anak berapa? Saya anak ke-7. Masih ada adik 3. Masih ada 3 ya Pak ya? 10 bersaudara. Jadi bisa dibayangkan itu. Jadi kalau orang tua memberikan makan gitu, udah ditanding-tandingin tuh, dibagi-bagi. Telur dipotong 3, 4 gitu kan, bagi-bagi. Karena pada saat itu memang hampir semuanya ya. Jadi perekonomian 1966 sampai 70 lah. 74 itu masih belum begitu kata-kata sejahtera seperti itu, masih jauh. Lalu lingkungan tempat tinggal memang secara sosial sangat dinamis gitu. Jadi lingkungan sosial tempat tinggal saya tuh boleh dibilang di beberapa tempat memang perlu masih tingkat pendidikannya rendah, lalu nilai norma sosial juga kadang-kadang benturan dengan nilai norma hukum dan lain sebagainya. Sehingga kita harus survival segalanya, survival untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, survival berinteraksi dengan masyarakat lain. Yang menarik di sini bahwa setelah saya menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama ya di Kementerian Hukum dan HAM, kalau ditanya dari sekolah mana dulu SMA-nya, SMA 20, lalu tinggal di Kecamatan Kemayoran tuh kayaknya masih ada ragu gitu. Kok ada ya gitu. Bener Pak, bener gitu.
Padahal sekarang kan perkembangannya udah beda dari dulu. Sekarang kan banyak memang anak-anak Kemayoran udah sekolah di perguruan tinggi bagus-bagus di Gajah Mada, maka lain udah bagus lah saat ini. Pada saat itu ya, zaman kita dulu masih bagian dari pinggiran Jakarta, gitu. Jakarta masih ada perahu penyeberangan kali dan lain sebagainya. Saya tahu Pak itu Pak, saya juga tahu nyebrang kali pakai perahu gitu Pak. Dan memang kalau saya lihat dari beberapa teman ya, teman lulusan SD, SMP gitu bisa dihitung jari lah yang berasal dari kayak Bendungan Jago, Serdang, Taruna, Kecamatan Kemayoran. Beruntung gitu, hidupnya beruntung, pengembangan karirnya bagus seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya ke depan atau saat ini udah hampir sama dengan kota-kota lain. Malahan sekarang saya lihat perkembangan di Kecamatan Kemayoran luar biasa sekali. Di situ tinggal beberapa orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu, tingkat pendidikannya udah sampai S2, S3 gitu. Dulu kan tahu Pak. Paling tinggi SMA aja. Kuliah SMA, enggak. Pak, iya, Pak. Karena SMA aja beruntung kalinya itu. SMA beruntung karena kita harus menghidupi kehidupan. Benar, gitu. Kita harus cari makan, cari pekerjaan gitu. Jadi untuk pendidikan kayaknya nomor sekian lah. Iya, benar Pak. Jadi mereka lebih banyak ya untuk perut dulu sih para rata-rata. Walaupun kita umurnya tapi masih ngerasain Pak, teman-teman saya SD juga masih sama yang ya udah, mereka pendidikannya paling nyampe SD, SMP seperti itu Pak. Tapi Pak, apa sih Pak yang dikasih sama orang tua waktu itu Pak kepada Bapak Pak untuk hati-hati di sini loh Pak, tinggal di daerah kayak gini loh Pak. Apa sih wejangan dari orang tua seperti itu Pak? Jadi tetap kita kalau masuk di suatu komunitas itu yang pertama harus jujur lah. Jujur, lalu kira-kira berinteraksi sama orang tuh dapat dipercaya. Lalu saling tolong menolong, jadi tidak ada diskriminasi ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang pintar, ini orang bodoh, dulu nggak sama. Kita melihat seseorang itu tidak dalam leveling strata karena hak. Jadi hak waktu itu kan kita lihat setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan. Memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita jangan melihat bahwa kita tuh lebih rendah dari orang lain, atau malah kebalikan, kita nggak boleh sombong, kita lebih tinggi dari orang lain. Dengan interaksi seperti itu kita bisa masuk di semua level tingkatan kelompok masyarakat, gitu, seperti gitu. Makanya, jadi aman tuh kita masuk mana aja bisa. Itu jadi basic utama ya Pak? Basic utama. Basic utama kita dalam bergaul ya Pak ya? Boleh Pak. Berarti Bapak bertujuh ya Pak ya? Bersepuluh ya? Bersepuluh. Itu orang tua di Kemenkumham atau bagaimana? Bukan orang tua, itu swasta, tukang. Jadi kayak tukang kayu aja. Ibu kadang-kadang dagang di depan rumah gitu kan. Kalau memang. Berarti mohon maaf nih Pak ya. Berarti ekonomi waktu itu emang benar belum ini Pak? Makan itu untuk harian, jadi kita cari pekerjaan untuk makan harian. Bukan kita dapat gaji untuk bulanan, bukan orang tua tuh. Jadi kita semua harus bekerja. Jadi saya misalnya SD sudah membantu orang sampai SMA. Jadi SMP saya leper koran, bantu orang dagang. SMA saya masih bantu orang untuk dagang kelontong. Jadi saya cari bahan dagangan, saya jual dan lain sebagainya. Bapak sekolah. Bukan punya warung ya, ikut orang, ikut orang dagang. Ikut orang dagang. Maaf ya Pak, ekonomi di bawah ya Pak. Iya, jadi ya miskin lah, tingkat kemiskinan ekonomi rendah lah seperti itu. Tapi saudara-saudara lulus SMA semua Pak? Apa gimana? Ada yang udah lulus SMA, ada yang SMP, gitu. Karena memang tidak mampu lah untuk sekolah. Tapi saya berusaha, karena yang merubah kita itu diri kita sendiri. Jadi saya tuh nggak malu, mau dibully, mau diremehkan, nggak masalah. Yang penting kan kehidupan kita nanti yang menentukan kita saat ini, bukan orang lain. Jadi waktu SMP saya masih bekerja, lalu
SMA juga dihukum karena tidak bisa bayar uang renang. Itu tiap olahraga pasti saya suruh muter keliling dulu. Sampai segitunya? Iya, saya sampaikan ke orang tua, saya setiap olahraga saya dihukum karena nggak bisa bayar renang gitu. Orang tua malah ketawa. Berarti kamu lebih sehat daripada teman-teman. Kamu lebih kuat. Bener, ternyata kalau lomba lari saya juara terus. Karena bukan renang ya, Pak. Ada Lari ya, Pak. hikmahnya. Lari ya, Pak. Lari gitu. Lari ya, Pak ya. Oh, berarti emang dulu Bapak benar-benar Wah, susah. Kehidupan susah. Kehidupan susah. Sampai dagang gorengan, kalau banjir tuh kita dagang rebusan. Rumah banjiran tenggelam. Kita tidur di jalanan. Iya, orang rumah udah kerendam semua. Bapak ya? Iya. Bos, berarti masa kecil Bapak ya termasuk keras ya Pak ya hidup di keras kehidupan sana. Berarti itu salah satu yang ngebentuk Bapak sampai sekarang gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, dulu abis dari masa sekolah tuh Bapak tuh sebelum masuk ke Akif tuh ada pekerjaan dulu Pak atau bagaimana Pak? Jadi gini, kita dulu saya ya, khusus saya itu antara jam belajar dengan jam bekerja itu hampir sama sebenarnya. Jadi sebelum sekolah saya udah bekerja, setelah pulang sekolah bekerja gitu. Waktu SMA Pak? Waktu SMP, SMA. SMA gitu. Kalau belum sekolah tuh bekerjanya? Misalnya kalau SMP saya bantu agen koran untuk mendistribusikan koran. Pas pulang itu koran yang masih sisa saya inerin tuh supaya kita dapat tambahan lah. Kalau pagi dibayar bulanan, kalau sore kan bisa harian. Koran yang sisa pagi itu kita jual sore dengan harga murah dan kita dapat duit gitu, seperti itu. Itu buat Bapak sendiri apa buat keluarga juga Pak? Yang pertama kan memang orang tua bilang untuk kebutuhan sekolah lah. Jadi untuk beli buku, untuk bayar sekolah gitu. Tapi kalau lebih hariannya bisa bantu keluarga lah. Untuk kebutuhan sehari-hari. Adik-adik Pak termasuk? Ya karena kebutuhan sehari-hari salah satunya ya kita untuk beli bahan kebutuhan pokok ya itu untuk juga sama adik-adik, kakak-kakak semua seperti itu. Hebat, sobat prestasi. Pak Tejo dulunya, kita ngeliatnya beliau yang sekarang, tapi kita lihat dulu Bapak Tejo itu adalah, ya itu dia, salah satu orang yang ekonominya di bawah, tapi kita lihat beliau sekarang, Bapak salah satu inspirasi saya, maksudnya seperti itu. Pas lagi benar-benar pas lagi kita tahu Pak, orang Kemayoran nih. Wah bener nih, kebetulan emang kita sama saya tinggal di Mangga Besar, tahu lah gimana kehidupan di sana bagaimana. Wih, cerita Bapak, ternyata emang bukan dari kalangan atas ya Pak ya? Bukan, jadi kalau dilihat, kalau diukur teman satu RT lah, satu RT jangan-jangan satu kampung. Kalau dilihat dari fisik rumah, itu paling miskin. Rumah saya gubuk, lalu bawahnya lantainya tanah. Serius Pak? Lantainya tanah. Berarti pakai tikar gitu Pak tidur? Apa gitu? Tikar enggak, jadi yang kita punya koran kadang-kadang kardus gitu kan. Ya koran itu bukan untuk badan saya, tapi untuk bantal saya, supaya bantal nggak kotor. Berarti saya speechless. Dan nanti bisa ditanyakan ke tetangga-tetangga, masih ada itu teman-teman waktu itu. Di Mayorannya di mana sih Pak dulu Pak? Di Bendungan Jago. Bendungan Jago. Jadi Jalan Tarunajaya 2. Nomor 23 saya masih hafal. Sekarang rumahnya masih ada rumah pas sekarang? Masih ditempatin sama saudara, sama kakak, sama adik. Sama adik. Tapi orang tua Pak izin? Orang tua udah meninggal dua-duanya. Tapi sekarang Bapak tinggal di? Sekarang tinggal di Serang, di mana saya tugas di situ saya tinggal. Di Serang. Tapi kalau rumah Pak, rumah ada di Jakarta. Masih di Cempaka Baru. Oh, nggak jauh tapi ya Pak ya? Nggak jauh. Emang nggak mau ninggalin situ Pak? Ya kayaknya ada memori lah gitu. Memori Pak. Jadi kita kadang-kadang kehidupan harus melihat ke belakang. Jadi jangan jangan lihat ke belakang lagi, jangan. Kita harus melihat ke belakang. Bahwa dulu kita pernah susah, sebab itu kan ada empati kita. Empati untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang kurang beruntung lah. Benar. Kepada kita. Malahan kangen kalau saya ada di rumah itu biasanya ada pengamen, lalu ada tukang koran gitu. Kepengen gitu, wah kangen. Nah tiba-tiba nanti ya kalau pengamennya nggak datang, saya bilang mana pengamen ini gitu. Berarti kalau Bapak nggak kayak gitu, ingat dulu berarti Pak? Ingat dulu. Ingat dulu Bapak pernah berjuang seperti itu ya Pak ya? Dan sampai sekarang teman-teman di SMP ya, yang saya ingat SMP, SMA juga banyak yang kurang beruntung gitu. Jadi mungkin kehidupannya sama saya dulu tuh, teman-teman SMP. Sekarang ada yang tukang parkir, ada yang odong-odong, lalu ada yang masih ada. Kalau
kita ketemu kan kadang-kadang selo gitu, sapa gitu, seperti itu. Itu ya jadi memori ya, wilayah itu jadi memori. Saya juga menurut kata Bapak, ya itu wilayah saya juga tinggal di Mangga Besar, itu adalah memori saya kecil. Itu menjadi pembelajaran buat saya kecil bagaimana ya kehidupan stigma orang bagaimana. Saya ingat aja waktu dulu Pak, pertama kali saya waktu kerja saya tanya, orang mana emangnya? Orang Mangga Besar. Saya diginiin Pak, kok gemuk sih? Lah emang kenapa? Emang ya kalau orang Mangga Besar gemuk? Enggak, biasanya cungkring-cungkring. Emang kamu beneran S1? Iya, emang. Oh. Dulu sekolah masih nyeker, SD tuh nyeker, lalu kita kadang-kadang mandi di kali, ngobak, itu dulu nostalgianya seperti itu. Pergi ke Sunter, mancing, nyerok, seperti itu. Sekarang udah berubah, nggak ada lagi. Emang udah berubah sekarang Pak, Jakarta udah tertata emang tertata. Nggak ada kali bersih mah, kali kotor semua. Dulu masih bersih, bisa berenang gitu, bisa ngobak gitu. Kalau dulu mah iya pasti banyaknya yang kita main di kali. Aduh, ya, saya benar-benar amazing aja mau cerita Bapak kecil dulu Pak. Tapi waktu itu kenapa Pak? Akib berarti Bapak ya? Iya. Akib kan ya Pak ya? Kenapa dulu informasi Akib dari mana Pak? Jadi gini, ada temen beda sekolah ya. Saya di SMA 20, ada SMA 5 waktu itu, ada SMA 10 lah. Nah, kita mau ke masjid nih, sholat jamaah maghrib masjid. Jadi kita waktu itu kalau sholat itu sebelum azan udah di masjid nih. Jalan sama-sama pakai sarung kan, jalan sama-sama. Nah, ngobrol dulu di teras masjid. Lalu ada teman dari SMA 41 atau 5 bawa pengumuman Departemen Kehakiman dulu tuh. Jadi ada Akademi Ilmu Pemasyarakatan membuka Taruna, namanya Taruna. Saya dikasih, coba aja Wan gitu kan. Saya dipanggil Wawan dulu. Wan, coba aja gitu. Saya bilang, ini bayar ini pasti nih. Jangankan ini, kuliahnya saya nggak mampu ke sana. Jadi untuk ke sana, untuk daftar itu nggak punya duit. Di mana Pak dulu daftar Pak? Di Percetakan Negara. Oh, daftar. Saya di Kemayoran, di Bendungan Jago, suruh ke Percetakan Negara, kan perlu duit. Jadi nggak ada. Akhirnya temen tuh bareng-bareng ke sana. Saya juga nggak bisa fotokopi, jadi fotokopi temen di fotokopi ini sama-sama ke sana. Pergilah ke sana. Termasuk temen SMA juga ikut. Sampai sana ketemu temen SMA yang sekarang jadi Kabapas. Oh, ada Pak, teman SMA ada. Itu satu Iya, SMA 20. Ada Kabapas Bandung kalau nggak salah. Kabapas Bandung, tapi ketemunya di sana. Ketemunya di sana, akhirnya sama-sama daftar ya. Nah, yang 3 orang temen itu ikut daftar juga. Nah, semua biaya dari temen semua. Saya ikut sana. Ngikutin semua proses penerimaan lah, penerimaan Taruna. Tiba-tiba yang dikasih surat di daerah Kemayoran cuma saya doangan. Di situ tulisannya dipertimbangkan untuk menjadi Taruna Akib. Dipertimbangkan. Oh, belum keterima itu Pak? Belum keterima, dipertimbangkan. Nah, yang 2 itu enggak dapat duit. Enggak dapat pengumuman tuh surat. Dan temen yang SMA juga dapat dipertimbangkan gitu. Nah, dipertimbangkan udah gitu kita kan daftar ulang dulu. Daftar ulang. Dulu suruh membayar prosesnya 75.000 waktu itu. Oh, pendaftaran ya Pak ya? Pendaftaran untuk keseriusan mengikuti pendidikan lah. Waktu itu kata-kata seperti itu. Dan saya daftar lagi dan ada satu kegiatan namanya Samapta. Nah, ikutin Samapta. Tapi semua baju, seragam, PDL, PDH, sepatu, kaos kaki, sampai pakaian dalam itu diberikan oleh Departemen Kehakiman dulu. Oh, emang dikasih gratis dan sekolah gratis. Malah saya pikir, dan kalau ini rutinitas, jarak antara Percetakan Negara dengan Bendungan Jago, Kemayoran kan jauh. Apa saya bisa mengikuti kegiatan pendidikan terus-menerus seperti itu. Akhirnya dibantu juga, dijemput sama teman yang SMA untuk kuliah jemput. Oh, dulu kuliah di situ Pak emang Pak? Iya, kuliahnya di Percetakan Negara. Dan kadang-kadang ada temen bukan sekolah di Akib tapi bekerjanya di daerah sana. Dijemput gitu. Tapi setelah itu kan banyak Taruna itu dari daerah lain. Dia kos satu rumah, ya saya numpang lah situ. Ikut Pak? Iya nih, karena nggak mampu tiap hari bolak-balik suruh ngongkos ya sulit untuk harian. Akhirnya tinggal bersama-sama dengan Taruna lain dari wilayah lain, dari Jawa, ada dari Manado,
dan lain Ikut sebagainya. ngekos berarti dulu Pak? Iya kos, tapi kos yang gratis karena numpang. Berarti emang dulu belum asrama Pak ya? Belum asrama. Oh belum asrama berarti. Dan saya juga mengharapkan bahwa kapan ya asrama masuk asrama. Setelah 1 tahun pendidikan baru masuk asrama. Oh 1 tahun pertama Bapak Iya, masih di situ. nebeng kosan? Oh, nebeng kos. Nebeng kosan tuh ya? Itu dari lulus SMA langsung Pak prosesnya? Langsung saya. Oh, Jadi langsung langsung lulus SMA, ada peluang daftar. Langsung Daftar pertama langsung lulus ya langsung pendidikan. pendidikan. Mantap. Terus di sana Pak, di pas lagi masuk akib gitu Pak ya. Itu ada bayaran bulanannya gak Pak waktu itu Pak? Nggak ada, gratis semua. Jadi kita gratis, dikasih buku juga, dikasih tas, kasih alat tulis lah lengkap. Berarti kuliah gratis ya Pak ya? Kuliah gratis. Cuman naruh badan aja gitu. Naruh badan aja waktu itu Pak. Terus digaji gak Pak waktu itu Pak? Waktu itu ada uang ikatan dinas ya, tunjangan ikatan dinas, TID namanya. Itu 32.500 per bulan. Jadi 32.500 ya saya untuk makan kehidupan sehari-hari di sana. Makan nggak dapat kan Pak? Apa dapat? Nggak dapat waktu di percetakan nggak dapat. Belum dapat ya Pak. Ya? Setelah di asrama baru TID-nya itu nggak dapat, dialihkan untuk biaya makan. Tapi nanti setelah itu beberapa bulan kemudian ada tambahan, tapi tidak sebesar TID. Kasih makan, kasih uang saku gitu. Itu waktu di asrama Pak? Di asrama. Kalau boleh tahu Pak, waktu itu tesnya apa Pak? Waktu itu? Tesnya hampir sama ya, ada kesehatan, ada samapta, terus ada kayaknya tes tulis gitu. Tes tulis gitu Pak? Tes tulis. Samapta tuh berarti lari gitu Pak? Ada lari ya, semua. Lari. Bapak latihan dulu apa emang udah punya basic Pak dulu Pak? Dulu ada basic ya, karena di lingkungan tuh ada lapangan sepak bola, ada voli. Saya dari SMP udah bisa main voli, lari, suka lari, dan memang lingkungannya banyak yang olahraga sih. Padahal Bapak nggak tahu kan Pak sebelumnya gitu Pak? Nggak tahu saya. Maksudnya dari kecil gitu Pak? Belum. Pas lagi itu aja baru tahu pas lagi kasih tahu sama teman. Iya. Percobaan pertama tuh Pak? Iya. Langsung berarti? Langsung lulus. Ya orang beruntung namanya Bejo, bukan Bejo. Orang beruntung ya Pak. Di asrama berarti asrama di mana Pak? Di percetakan asrama di Cinere. Cinere? Nah, kita pindah di Cinere, kalau nggak salah pindahnya waktu saya tingkat 2 lah. Di Cinere? Oh, tingkat 2 pindah ke Cinere, di situ baru asrama pertama, jadi pendidikan pertama akib di Cinere itu angkatan saya. Oh iya. Oh. Angkatan 21 dan angkatan 22 lah. Masih ada senior waktu itu. Kalau gitu, berapa lama sih Pak pendidikannya Pak waktu itu Pak? Pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan 3 tahun. 3 tahun. Lalu ada satu pembuatan skripsi lah. Iya. Oh. Tugas akhir. Tugas akhir ya. Skripsi. Orang tua bagaimana Pak waktu itu Pak? Jadi pertama saya diterima di akademi itu, ada tetangga bilang, Bu Harto beruntung katanya. Wawan tuh masuk kerja satpam. Oh kerja satpam Pak? Karena pakaiannya hijau-hijau dulu, kasih samapta. Kan satpam dulu juga hijau-hijau, pakai sepatu itu. Jadi diterima kerja satpam, alhamdulillah lah. Kerja satpam ya? Kerja satpam. Nanti tugasnya yang ngamanin, misalnya pasar atau perkantoran di pemerintah, nanti suruh keamanan, suruh jaga. Itu Pak. Kan masyarakat situ juga belum tahu akib itu apa, nggak tahu semua. Makanya itu Pak. Orang tua juga itu. Iya, ya aja syukur, ya udah ikutin aja. Kalau nggak betah ya keluar aja gitu. Orang tua enak yang suruh pilihan anaknya. Tapi setelah tingkat udah 6 bulan ya, kan basis itu 6 bulan waktu itu. 6 bulan dikasih pakaian yang coklat kaki namanya. Coklat kaki itu yang kayak sekarang Pemda dah, coklat-coklat itu. Pas pulang pakai pangkat, tanda atribut tuh kan. Lalu pakai seragam seperti itu. Heran orang tua bilang, "Emang lu sekolah di mana?" katanya. Sekolah di akib. Akib tuh apa katanya? Ya nanti udah jadi petugas di lembaga pemasyarakatan rutan. Oh sipir ya? Ya itu sih. Gitu. Oh, orang tuh ya tahu sipir tahu ya. Padahal kan sebenarnya luas. Jadi basic teknisnya tuh di pemasyarakatan. Setelah di Kumham kan banyak tugas fungsi. Ada di tempat-tempat lain dan sebagainya. Nih, waktu masa di Taruna Pak. Jadi ketua kelas atau bagaimana Pak? Apa jadi
tetap menjadi sosok yang ini gak Pak? Apa maksudnya salah satu orang yang menonjol tidak Pak? Maksudnya punya bakat apa gitu waktu zaman itu? Jadi sebenarnya menonjol sih enggak, cuman kan saya tuh suka olahraga ya. Iya. Jadi kalau ada lomba lari itu saya pasti juara. Lari ya Pak ya? Lari juara. Lalu kalau untuk ya apa ya bela diri ya saya beranilah seperti itu. Akhirnya di tingkat 1 semester kedua dan tingkat 2 semester 1 saya diangkat jadi polisi taruna. Jadi polisi taruna itu yang menjaga keamanan dan ketertiban. Banyakannya ketertiban supaya regulasi itu regulasi kehidupan taruna bisa dijaga gitu. Masalah apel, kehadiran, kebersihan, pakaian, kelengkapan pakaian, disiplin itu mulai dari awal saya udah masuk polisi taruna. Ya, pengawas ya Pak? Ya, polisi taruna dari tingkat 1, lalu tingkat 2 polisi taruna sampai tingkat 3 semester pertama saya jadi komandan polisi taruna. Komandan, pimpinannya berarti Pak? Oh iya, Udah punya, pimpinan. Ada struktur ada di strukturnya. Senat itu ada polisi taruna, ada BPT, pertimbangan taruna, ada Senat, ada 3 organisasi. Saya salah satunya di. Berarti emang udah aktif ya Pak dari zaman. Udah aktif. Udah aktif di zaman taruna. Nah, lulus nih Pak ya dari Akip. Tugas di mana Pak pertama kali? Jadi pertama tugas tuh di Kalimantan Barat di Pontianak. Itu selama 10 tahun saya tugas sana. Saya kira saya pensiun di sana. Di lapas apa Pak di sana? Dulu lapas anak namanya. Oh, lapas sekarang LPKA ya. LPKA. Oh. Lapas anak di Sungai Raya. Saya tugas pertama kali di sana selama 10 tahun dengan gaji pertama 52.800. Bersih itu Pak? Bersih. Tapi kan kalau terima kan nggak semuanya 52.800. Iya. Kan kita ada pinjaman-pinjaman. Ada. Seperti itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun sekitar 89-90 lah, 90. Dan saya udah berkeluarga. Udah berkeluarga Pak Udah waktu berkeluarga. Waktu itu saya, istri juga pegawai. itu? Ya. Jadi ya cukup membantu lah gitu. Berarti lulus taruna langsung nikah Pak? Ya kurun waktu 1 tahun lah. Langsung 1 tahun langsung nikah? 1 tahun. Oh. Berarti istri juga itu ya Pak ya? Iya. Taruna juga? Taruna juga. Ketemu di sana? Iya karena takut aja. Ada kelas apa kakak kelas? Adik kelas. Dia takut sama saya, jadi dapat. Kalau saya bukan polter nggak dapat. Karena komandan ini, Komandan komandan polisi. itu. Emang. Kalau dulu kalau zaman sekolah SMA ketua OSIS tuh ya biasanya OSIS. deketin sama Iya. adik-adik kelas tuh dideketin. Emang paling enak tuh punya jabatan gitu tuh kadang-kadang. Tapi Bapak mah sampai menikah ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. menikah. Kalau dulu Pak, kalau biasanya ketua OSIS Pak cuma buat main-main doang. Terus di Kalimantan Barat Pak, itu Pak? Kalimantan Barat sampai anak ketiga ya. Anak ketiga, ketiga. 1, 2, 3 dari. Berarti di Jakarta, jarang ke Jakarta Pak? Jarang pulang ke rumah? Oh, kalau pulang kan memang kan dulu gajinya kecil. Iya. Jadi kalau lebaran aja pulang. Lebaran aja pulang Pak? Iya, itu juga kadang-kadang minjem bank dulu baru bisa pulang. Istri orang mana Pak? Istri orang Cempaka Baru. Oh tempat yang sekarang Pak? Tempat yang sekarang. Itu Cempaka Baru. Berarti emang, tapi belum ketemu Pak tadinya, sebelumnya? Sebelumnya udah di Taruna udah ketemu, tapi kan kadang-kadang kita nggak serius lah gitu. Enggak, waktu sebelum masuk Taruna gitu Pak? Belum nggak tahu. Nggak tahu. Kemayoran Cempaka Baru emang deket kan Pak? Tapi memang belum pernah ketemu? Belum tahu. Pas kenal, saya main ke rumahnya, wah Oh deket ternyata nih. tetangga. Bagus nih, lebih irit kan, nggak jauh-jauh kan. Ngapelnya irit ya Pak? Iya, ngapelnya jalan kaki saya. Jalan kaki ya Pak ya? Pinjam sepeda juga sepeda istri. Dulu motor juga nggak ada Pak? Boro-boro motor, sepeda aja nggak punya. Sepeda tuh nggak punya gitu. Jalan kaki, makanya sehat, lebih sehat. Makanya apa namanya fisiknya ini. Sehat. Fisiknya sehat. Jalan kaki. Jadi Kalimantan Barat jarang ke Jakarta. Oh ini gak Pak, waktu pertama kali pulang gitu bisa kan jadi apa waktu jadi sipir gitu ketemu teman-teman gimana Pak? Jadi waktu masih di Pontianak ketemu teman-teman malah teman-teman kesian. Dulu kan pegawai negeri summary gitu. Sistem pengajiannya rendah. Sampai kakak itu yang di swasta bilang apa cukup penghasilan jadi pegawai negeri gitu menghidupi. Emang sih dulu. Saya bilang jalanin aja kan kita bisa manusia diberi pikiran selain gaji kan kita kalau kurang cari yang lain. Saya ngajar waktu itu
ngajar SMA. Pas udah kerja Pak? Iya, kerja ngajar SMA. Itu pelajaran apa semacam dulu ada namanya apa ya? Kayak sosiologi. Oh, ilmu iya. Apa? Sosiologi apalagi waktu itu saya di beberapa mata pelajaran saya baca. Termasuk olahraga. Di Kalimantan, Pak? Di Kalimantan. Karena emang waktu itu ya gaji waktu itu ya benar belum dagang, istri juga dagang, bantu dagang aja. Yang penting anak kan sehat, ya, bener. Anak dikasih makan, kuat, sehat, nggak usah malu kita. Iya, tapi emang basicnya tapi nggak ada guru Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Cuman karena kan mungkin akademi ya, jadi bisa manage. Tahu ya. Apa namanya orang-orang. Lalu lihat audiensnya seperti apa, kita berikan motivasi. Kadang-kadang memang apa ya, murid itu lebih suka karakter-karakter seperti itu terbuka, enggak didoktrin harus belajar, enggak mau. Setuju banget. Tapi kalau kita ngasih satu kasus, mereka bahas, nanti kita arahkan, ini ada konsep teorinya loh, teori ini gitu. Malah lebih masuk daripada baca letter lux itu, nggak lulus itu. Diskusi ya Pak ya? Diskusi. Dari Kalimantan kemana lagi Pak? Kalimantan ditugaskan di Jakarta. Oh, Jakarta. Ditarik di Jakarta. Waktu itu ada pejabat yang ke Kalimantan, tugas Kalimantan, lalu saling diskusi, menyampaikan beberapa hal, dan saya juga menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pengembangan karir dan lain sebagainya. Ternyata beliau menyampaikan nggak bagus gitu ya, 10 tahun di satu tempat, satu jabatan, itu dianggap menjolimi. Itu kamu tuh dijolimi gitu. Waktu di Kalimantan Barat kalapas atau apa Pak? Enggak, saya masih dari staf sampai kasubsi. Kasubsi ya Pak ya? Ya, baru pindah ke Jakarta gitu Pak? Pindah ke Jakarta. Jadi kasubsi saya kalau nggak salah pangkatnya 2D saya. 2D itu udah kasubsi saya. Cepat Pak apa gitu? Apa lambat Pak? Yang pertama mungkin tunjangan pejabat dulu masih rendah, pekerjaan banyak. Jadi siapa yang mau jadi pejabat silakan aja, malah tunjuk-tunjukkan. Udah Pak Tejo aja jadi pejabat, Pak Tejo aja. Karena mantan ini. Yang lain tuh males mikir kali ya, atau memang nggak tahu lah ya. Tapi dulu kan masih tingkat pendidikan di pegawai negeri juga rendah kan. Mungkin saya masuk situ paling ya lumayan lah dari akademi. Yang lainnya SMP. Kan dulu ada penerimaan tingkat SMP tuh. Yang golongan 1 itu banyak itu. Nah, SMA pejabat aja SMA, kalau saya masuk akademi kan lumayan. Iya. Udah lompatin itu. Jakarta. Berarti mana aja Pak kota yang udah pernah Bapak itu? Jadi pertama di tugas saya di Kalimantan Barat Jakarta. Dari Jakarta ke Sumatera Selatan di Rutan Prabu Mulih. Saya ke Rutan Prabu Mulih. Dari Sumatera Selatan saya tugas di Dirjen Pas. Jadi dari Karutan langsung Kasubdit, eselon 4A ke eselon 3A. Lalu dari Kasubdit saya ke Lapas Nusa Kambangan. Oh, pernah Nusa Kambangan. Wah, nanti kita ulik nih Nusa Kambangan nih. Dari Nusa Kambangan saya ke Jember. Dari Jember itu saya ke Ambarawa. Dari Ambarawa ke Medan, Sumatera Utara. Lapas kelas 1 Medan. Dari Medan saya ke Sukamiskin. Lapas kelas 1 Sukamiskin. Dari Sukamiskin saya direktur. Dari direktur Kakanwil Kalsel dan sekarang Kakanwil Banten. Berarti sebelum jadi direktur di ini dulu Pak, Sukamiskin Pak? Dari Sukamiskin. Di Ambarawa itu tempatnya itu ya Pak ya? Iya, lapasnya Benteng itu. Benteng ya? Benteng Pendem. Kan terkenalnya dengan salah satu perjuangannya Jenderal Sudirman di situ. Dan itu emang bangunan kuno lah, runtuh dulu kan penjara zaman Belanda itu. Jadi kadang-kadang ada guyonan ya, anekdot. Lebih banyak hantunya daripada penghuninya, daripada warga binaannya. Di sana Pak? Ya warga binaan 200, hantunya kan udah dari lama itu, ribuan kali di situ tuh. Tapi emang wilayahnya serem Pak? Cukup menyeramkan sih sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang memang di luar nalar lah gitu. Kalau Sukamiskin, Nusa Kambangan Pak?
Nusa Kambangan ya, dulu saya pernah ngomong-ngomong sama pejabat ya di pusat. Kan dulu ada pemburu hantu ya, suka ngambil jin itu, masukkan botol, dibuang ke laut atau ke hutan. Nah, saya ditugaskan tuh ke Nusa Kambangan. Saya bilang, ini jangan-jangan sama nih. Yang di sana itu orang-orang yang kayak setan gitu kan, masukin botol, lempar ke laut kan. Itu anekdot aja, supaya untuk menyenangkan hati lah gitu. Sebenarnya tetap enggak, tapi menyenangkan hati aja. Dan Nusa Kambangan bagus sebenarnya, tempatnya bagus, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama jadi nggak bagus. Tapi lebih serem mana Pak? Lapas Ambarawa apa Nusa Kambangan Pak? Kalau untuk suasananya, di suasana ininya Pak? Kalau di Ambarawa itu kan tempat batalion ya. Batalion. Jadi kalau ada masalah kita bisa lari ke batalion gitu. Kalau di Nusa Kambangan mau lari kemana? Tengah-tengah pulau. Tapi sekarang kan Nusa Kambangan udah enak, banyak lapas, banyak orang, banyak pegawai gitu. Ada masyarakat nggak sih Pak di Nusa Kambangan itu Pak? Ada di pinggiran segara, namanya segara apa itu ada masyarakat. Ada masyarakat. Menempati tanah timbul apa namanya. Tapi itu bagian dari Nusa Kambangan sebenarnya. Tapi memang pemantauan pengawasan jauh. Jadi kan untuk petugas lapas cuman wilayah kerjanya di tembok itu aja, sekitarnya nggak sampai jauh sih gitu. Mestinya kan di Nusa Kambangan ada kayak otorita lah, jadi bisa juga mengelola seluruh Nusa Kambangan, pengawasan, pemantauan. Mestinya gitu, kalau nggak kan itu bukan tugas kita gitu. Tapi kan jadi permasalahan di kemudian hari. Itu Pak, emang pulau itu pulau penjara Pak ya disebutnya? Iya, dulunya pulau penjara. Sampai sekarang sebenarnya ada beberapa lapas dibangun di situ. Dan kelihatannya lebih efektif untuk menjalankan semacam program revitalisasi. Jadi revitalisasi nyata, realisasinya ada di Nusa Kambangan. Ada super maksimum, ada medium, sampai minimum, ada bapas juga. Komplit ya Pak, masyarakatnya di sana Pak? Ya, lengkap gitu. Dari sekian banyak tempat Pak, mana yang menurut Bapak paling ada berkesannya Pak ya? Jadi mungkin karena pertama kali bertugas saya di LP Anak, Sungai Raya Pontianak ini. Itu berkesan ya. Itu Bapak pergi kayak gitu, keluarga dibawa-bawa Pak gitu apa gimana Pak? Ya dibawa, ikut. Gitu. Pertamanya kan setelah saya di sana 1 tahun kalau nggak salah, baru istri ikut ke sana. Ke Kalimantan Barat itu? Kalimantan Barat. Istri jadi petugas pegawai Bapas di sana. Pontianak. Berarti anak-anak lahir di sana Pak? Anak-anak lahir di sana. Dan lucu waktu itu kan anak-anak kan di sana kan bahasa Melayu nih. Saya pindah ke Jakarta kan pindah sekolah nih. Pindah sekolah. Jadi kayak orang baru nih, orang asing gitu. Kan nggak bisa bahasa Indonesia kayak di Jakarta. Dia kayak bahasanya kayak bahasa Upin Ipin ya? Upin Ipin. Malaysia gitu. Nggak kemana? Awas itu nggak ini. Ya kan dilihatin temennya. Campur gitu Pak ya? Susah. Dan memang kan dulu tidak bisa dipungkiri tingkat pendidikan di wilayah Jawa kan lebih tinggi daripada di luar Jawa. Apalagi khususnya Pontianak pada saat itu. Mudah-mudahan saya sekarang berkembang jadi sama lah gitu. Saat itu jadi nilai sekolahnya tuh beda. Nilai dapat 6 aja bersyukur saya. Anak saya tuh. Dulu iya sampai rumah, Pak ini Pak dapat 4. Dapat 3 gitu. Saya bilang hebat. Kenapa Pak? Dapat nilai saya. Masih dapat nilai. Itu cara Bapak mendidik emang anak juga sama ya Pak ya seperti itu Pak ya. Mantap sekali cerita-ceritanya dari awal, dari Bapak kecil dulu berjuang sampai Bapak punya anak, punya keluarga, ceritanya Kalimantan Barat. Nah, tadi ada cerita Bapak dari masa lalu nih Pak. Pak, Bapak sekarang saya dikenal sebagai Bapak penyelesai masalah. Selalu ditempatkan tempat-tempat yang bermasalah. Suka miskin, saya pernah baca juga Bapak habis itu kalau nggak salah habis kasus apa ya Pak ya? Habis kasus yang ramai itu yang viral itu Pak, ini suka miskin. Penangkapan itu ya, KPK. Kasus, ya. Termasuk kayak juga yang di Banten ya Pak ya, yang terakhir itu. Nah, tanggapan Bapak tuh emang apa Bapak emang spesialis di tempat bermasalah atau bagaimana Pak? Jadi mungkin pimpinan melihat karakter anak buahnya nih. Jadi seorang pimpinan kan memiliki kemampuan untuk membaca karakter masing-masing anak buahnya, stafnya.
Jadi ada seseorang dengan kemampuannya cocok ditempatkan di mana, kan ada itu. Ada asesmennya tuh, jadi asesmen profiling nih. Jadi sosok pegawai itu profiling dengan karakter seperti ini, dia cocok ditempatin mana. Mungkin menggunakan itu pimpinan tuh. Jadi kalau karakter saya di tempat yang landai tidur katanya. Makanya dikasihnya yang kasih tempat yang melek. Gitu melek kan. apa ya? Bergejolak, bergejolak. Banyak tembok pokoknya yang pokoknya harus asik gitu kan seperti itu. Ya panggung saya panggung di masalah. Dari mulai Nusa Kambangan itu saya penempatan dari Dirjen Pas di Nusa Kambangan. Dulu lagi rame-ramenya Nusa Kambangan. Ketidakpercayaan warga binaan terhadap para petugas. Saya suruh tugas sana. Yang beruntung aja karena di Nusa Kambangan kan cuman kita sama warga binaan, nggak ada masyarakat lain. Jadi intervensi keamanannya kuat, nggak masalah. Tapi Bapak menanggapinya seperti itu, Pak? Saya masalah itu panggung saya gitu, Pak. Iya. Jadi karena kadang-kadang saya berpikir kalau memang kita comfort zone itu tidak berkembang gitu. Jadi karakter kita tidak berkembang kalau kita comfort zone aja. Jadi kalau kita ingin melihat pantai yang lebih bagus katanya, kita harus berani meninggalkan pantai itu yang nyaman itu, comfort zone. Buat anak muda. Dan akhirnya kita dapat tantangan. Jadi kalau ada tantangan kita itu 10 pernah ngalamin, kita dipindahkan ke tantangan 7, itu udah nggak masalah itu. Tapi kalau kita baru dapat tantangan 5, tiba-tiba ditugaskan di tantangan 8, udah celeng-celeng gitu. Mantep Pak. Apa namanya filosofi hidup ditempatkan di tempat yang masalah tidak masalah, yang penting kita bisa ngatasi. Iya, yang penting ngatasi. Dan kita kan interaksi dengan manusia ya. Jadi kalau manusia kan ada sisi baik, sisi buruk. Yang kita kuliknya itu sisi baik dia. Kita harus menjaga etika. Jadi mulut kita juga kita harus jaga dan sebagainya. Yang penting segalanya kita acu kepada regulasi, aturan. Semuanya mentokin di aturan aja. Bapak seperti ini berarti emang udah pembentukan dari awal ya Pak ya? Dari kecil gitu? Dari kecil gitu. Karena suasana yang seperti itu, akhirnya sampai Bapak seperti ini nih saat ini nih Pak ya. Saya mau nanya nih Pak, Bapak tadi ngomongin soal pemimpin Pak. Apa sih Pak menurut Bapak itu tentang leadership itu Pak? Jadi leadership itu ya ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama dia sebagai suri teladan lah, contoh. Terus memiliki komitmen, terus bisa membaca lingkungan strategis. Terus ada hubungannya tentang kita dapat memberikan semangat kepada seluruh anak buah kita gitu, anak buah kita. Dan bagaimana juga kita dapat memperhatikan anak buah kita untuk mendorong juga lebih maju. Kan ada guru SMA, itu tetap aja guru. S1 dia, tapi muridnya itu bisa S2, bisa S3. Guru SD kita itu kan lulusan SPG, itu terus tuh S1. Nah, muridnya itu lewat semua kan. Nah, pemimpin juga seperti itu, bagaimana seorang pemimpin itu dapat menghasilkan, jadi menelurkan anak buahnya itu lebih bagus daripada pemimpinnya. Keren Pak. Nah, berarti saya mau nanya gini Pak. Berarti kalau Bapak jawab gitu, Bapak lebih pilih mana? Kepercayaan atau teamwork Pak? Jadi saya teamwork saya. Teamwork. Kenapa Pak? Karena di teamwork itu timbul nanti hasil ya. Jadi teamwork itu memiliki satu emosional yang sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Jadi kalau kita bekerja sendiri, ya contohnya kita ada satu batu besar yang beratnya misalnya 200 kilo, 100 kilo lah mungkin bisa kita angkat, tapi kalau udah 200 kilo kita harus bersama-sama. Nah, kalau teamwork itu menghasilkan pertama edukasi. Jadi edukasi, kita memberikan pembelajaran kepada orang-orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Misalnya teamwork itu di situ kalau kita profiling ada lulusan SMA. Teamwork itu lingkungan kita dalam tim itu ada S1 hukum, S1 psikolog, ada S1 kedokteran. Tapi kalau kita buat itu kerja sama-sama,
semua permasalahan bisa selesai. Masalah kesehatan selesai, masalah asesmen asesornya ada. Lalu yang SMA bisa intervensi keamanan. Lalu ada misalnya S1 teknik, komputer lainnya kita bentuk tim. Kalau cuman apa ya, orang per orang sulit. Tapi yang pertama itu saya kok cenderung ke teamwork ya. Kedua baru kepercayaan. Jadi kalau cuma kita lihat dalam satu sisi tidak jalan organisasi. Tapi teamwork dan kepercayaan seperti mata uang, dua sisi mata uang. Ya, Pak, ya. Saling keterkaitan. Tapi kalau menurut Bapak teamwork yang lebih Teamwork dulu. yang utama baru kepercayaan. Iya. Terus Pak, kalau misalkan jadi seorang leader Pak, kalau misalkan terdapat pegawai yang resisten seperti kayak gitu Pak, yang tidak mau, oh ya udah nyaman, udah dapat gaji, udah dapat ini, buat apa berbuat lebih seperti itu Pak? Resisten dengan misalkan Bapak melakukan perubahan, seperti bagaimana Pak menanggapinya seperti itu? Jadi kita harus ada satu mekanisme untuk dapat mendorong pegawai untuk mau bekerja dan mengembangkan dirinya gitu. Yang pertama kita harus ada reward punishment. Ya. Jadi yang kerja bagus kita kasih hadiah, entah hadiahnya pendidikan, mutasi, jabatan. Kalau yang bermasalah itu dikasih punish, sanksi. Namun sebelum itu kita jalankan, kita harus melakukan pembinaan. Jadi kita lihat kenapa sih dia malas bekerja? Dikulitin tuh. Kenapa sih dia nggak mampu melaksanakan tugas? Bukan malas, nggak mampu. Berarti kan harus berikan pendidikan dan latihan. Terus kenapa dia mampu tapi kagak mau, males gitu kan? Ada kulik nih, mungkin ada permasalahan di pribadinya, keluarganya, atau tidak ada teman majelisnya, kelompoknya yang dapat memperhatikan permasalahan-permasalahan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu perhatian serius, bukan dari pimpinan, tapi dari seluruh anggota organisasi itu. Apa sih kesulitannya, tegur. Kalau dia menyendiri dan lain sebagainya, tarik dalam satu komunitas organisasi. Jadi sebelum mekanisme reward punishment kita sampaikan, kita berikan arahan, bimbingan, masukan, dan sebagainya. Tapi memang ada pegawai yang susah gitu, aneh ini, dikasih bimbingan, diarahin, dituntun lainnya masih dablek, nah baru punishment. Apalagi kita melakukan penyalahgunaan wewenang lah gitu, itu harus punishment. Dan dengan punishment itu untuk menutup celah penularan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain gitu, dalam organisasi itu. Berarti emang Bapak konsepnya berarti emang edukasi dulu ya Pak, profiling dulu, di awal dulu, dia nggak langsung langsung ngasih gitu ya. Nah Pak, sekarang Bapak ya, saya mohon maaf nih Pak sebelumnya, kan generasi terutama dari 2017 nih Pak ya, banyak penerimaan anak-anak yang masih muda-muda. Nah Bapak nih bagaimana nih gap umur antara itu, bagaimana memberi supaya satu pemikiran lah gitu Pak sama anak-anak muda yang zaman sekarang ada di Kemenkumham gitu Pak? Jadi yang pertama sikap perilaku ya, etika kita kedepankan. Yang senior tuh menyayangi junior, junior menghormati seniornya nih, seperti itu. Dan yang senior juga tidak merasa pinter gitu kan, karena karakter yang junior ini beda dengan karakter zamannya kita dulu. Oleh sebab itu kita harus ikut bagian dari karakter yang muda nih. Bagaimana kita masuk ke karakter itu, tapi tidak meninggalkan etika karakter lama seperti itu. Jadi kita silakan memberikan masukan. Malahan saya terbuka terhadap seluruh masukan. Jadi saran masukan, misalnya yang orang-orang yang milenial ya, generasi Z gitu. Zaman sekarang silakan. Malahan kita dikasih panggung dia untuk ngomong apa gitu, silakan. Untuk mengkritisi layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Terus inovasi ya, mereka kan jago IT semua tuh. Mau kasih aja kesempatan di IT. Kan ada inovasi IT, silakan berkembang. Kita jangan cegah, kecuali kita dampingi sehubungan dengan
etika nih, attitude. Attitude ya, benar. Biasanya attitude tuh anak sekarang attitude nilai normanya tuh masih ini, tapi kalau kita masukin, kita kasih tahu, mau mereka. Iya benar Pak. Dan kita terbantu. Sekarang kan zamannya IT. Dulu kan nggak ada IT. Dengan IT kan layanan bisa secara maksimal. Dan mengikuti organisasi bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana Pak Tejo ngadepin teman kita nih? Ya, emang Pak katanya kita milenial, Gen Z, ya emang attitude-nya emang agak turun Pak. Itu udah banyak data yang ngasih kok Pak. Tapi ya Pak Tejo bagaimana mau mendampingi kita gitu loh Pak, ya, supaya tidak keluar jalur seperti itu Pak ya. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya Pak, dan pesan untuk teman-teman semuanya Pak? Jadi gini, dulu ada pejuang untuk kemerdekaan, untuk meraih kemerdekaan. Dan karakter pejuang itu harus ada. Baik di generasi milenial, generasi Z, itu pejuang ada. Jadi pegawai tangguh gitu. Pegawai tangguh itu tetap kuat gitu, solid, kuat terhadap semua godaan. Jadi baik itu permasalahan di pelaksanaan tugas fungsi, lalu godaan-godaan yang berhubungan dengan koruptif, ada hubungan dengan diskriminasi dan lain sebagainya, itu harus kuat. Bahwa manusia itu ada sisi baik, sisi buruk. Jadi nilai norma agama, nilai norma sosial, nilai norma hukum itu menjadi patokan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, gitu. Tapi karakter generasi Z-nya jangan hilang. Dia pede, dia jago, suaranya agak keras, nggak masalah itu. Yang penting dalam koridor etika yang baik itu berhubung. Oke, teman-teman semua, buat teman-teman Kemenkumham juga sama nih pesan dari Pak Tejo, generasi muda, karena kita adalah penerus ya Pak ya? Ya, penerus. Nanti Pak Tejo kan pensiun, berapa tahun lagi Pak? Masih 3 tahun lagi. Alhamdulillah. Karena ada orang, ada masanya. Ada, ya. Mungkin nanti akan timbul Pak Tejo yang lain. Saya ingatnya Bapak tuh terbentuk emang dari kecil ya Pak ya? Dari kecil. Karakter Bapak tuh emang terbentuk dari kecil, yang benar-benar lingkungan Bapak tuh walaupun tempat yang seperti itu ya, tanda kutip ya Pak ya, tapi ngebuat Bapak sampai seperti ini. Kuat, strong lah, punya pendirian yang bagus. Bagaimana tidak takut untuk menghadapi masalah Pak. Nyala jadi masalah, oke, ada masalah depan, saya datang. Kita harus contoh bagaimana Pak Tejo menjalani proses, kalau saya nyebutnya gini Pak, from zero to hero. Saya melihat Bapak itu, saya bilangnya from zero to hero. Karena kita bilang zero ya Bapak yang dari tempat yang benar-benar yang ada di bawah Pak. Sampai akhirnya seperti ini, kepala kantor wilayah. Semoga Bapak bisa menjunjang lagi karir yang lebih tinggi Pak. Masih ada beberapa lagi karir yang lebih bisa diraih. Jangan pernah lelah Pak untuk menegur kami semua, generasi muda, untuk tetap maju. Terima kasih supportnya Pak. Oke, Sobat Jawara, demikian ngobrol saya bersama Pak Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, yang hebat, yang open minded untuk kita semua. Pelajaran benar-benar dari kecil sampai dengan bisa sukses seperti ini. Saya anggap sukses ya Pak ya? Iya. Saya anggap sukses, Bapak dorong sukses dari kecil, dari tempat yang ya udah punya stigma negatif, tapi Bapak bisa sampai dengan posisi ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol lainnya. Pak Tejo, terima kasih untuk ilmunya Bapak. Izin, dadah.